akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi, itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi, itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala, untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan, dan restuilah akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi, itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi, itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi.
Rentangkanlah sayapmu dan terbanglah, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala, untuk meraih bintang di sana. Bentangkanlah hikmahmu dan ajarkan, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta, agar masa depan tak jadi gurita. Biarlah rintangan akan datang, denganmu kami gapai harapan, dan restuilah akan kami buktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi, berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya mimpi. SMA Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan MPLS online yang hari kedua. Pada anak-anakku, semangat ya, sampai hari ini kita memasuki hari kedua. Di hari kedua ini ada waktu 30 menit untuk kalian berkenalan dengan wali kelas kalian masing-masing. IPA, kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3. Perkenalkan, ini di sebelah kanan saya, wali kelas. Silakan Bu, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maisaro. Nanti Ibu akan menjadi wali kelas untuk 10 IPA 1. Kemudian Ibu juga mengajar nanti di 10 IPA 1, mengajar matematika wajib. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Yukumala. Saya nanti yang akan menjadi wali kelas 10 IPA 2. Dan di kelas 10 nanti saya akan mengajar mata pelajaran geografi untuk kelas 10 IPS dan geografi lintas peminatan untuk IPA. Terima kasih. Mau ngomong apa saja ya, ngomong sama anaknya. Yang IPA yuk, hadir ayo yang IPA. Mana? Tinggal mungkin ada yang ditanyakan. Kurang satu nak ya, IPA berapa yang belum hadir? IPA 3 belum hadir, silakan. Maaf tidak bisa hadir mungkin. Oh, ada itu anaknya hadir semua itu.
Nuraini, Yogi. Alhamdulillah ada berapa ini yang hadir? Operator bisa dilihat yang hadir ada berapa ini? 78 orang. Biar kamu kenal sama wajah kalian ini, wajah wali kelas kalian maksudnya Ibu, maaf. Kan ada kami. Cantik-cantik. Ya, Amel hadir. Nurul Huda hadir. Aini, Laila. IPA 2 hadir. IPA 2 hadir Bu. IPA 2 Khairun Aini hadir. Memek. Ya, IPA 1 hadir. Indi ilmiah itu Bu. Komennya mungkin sama wali kelas? Mau ditanyakan? Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, semangat Robi. Fitriani. Semangat Robi. Sofiatul. Jeffrey Gambing hadir. Besok IPS-nya besok nah ya Muhammad Hairul Anwar. Besok wali kelasmu besok mau hadir live di sini. Untuk IPS. Nurhasana IPA 2 hadir. Banyak kan IPA 1 yang hadir. IPA 1 hadir ya Ival. Cuma Isaroh ya hadir. IPA 3. Yang enggak hadir IPA wali 3, kelas Bos. IPA IPA 3. IPA 3. Berarti IPA 1 IPA 2 hadir. Yang mana yang cantik Ivan? Saya mana cantik-cantik karena cewek ya? Enggak. Andi IPA 3 hadir Bu. Ardi bener Ardi. Yansa. Tidak formal Bu, tidak formal ayo Bu. Ngomong. Untuk pembukaan ini tidak formal ya nak ya. Cuman kalian kan pingin tahu lihat wajahnya. Dimas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Askum itu Bu, bukan assalamualaikum. Beda artinya. Apa askum? Yang lengkap kalau salam assalamualaikum. IPS-nya besok. Wali kelas IPA 1 galak nggak bunga, nggak galak. Enggak galak. Tergantung kalian. Kalau kalian meleng, nggak galak. Enggak meleng, nggak galak. Kalau kalian meleng, galak. Bang, IPS nih. Mana itu nih? Absen. Absen mana nih? IPS-nya besok ya. SC berapa nih Mbak? Aku nggak tahu ya. Enggak tahu. Sudah keluar dari BK. Sudah. Diberi kesempatan nak ya 1 bulan untuk kamu bisa pindah. Kalau Ada leader matematika ada ini apa nanti. namanya? Wali kelas sendiri. Misalnya ada pertukaran, itu boleh. Ya, sekarang khusus IPA Rohman, besok IPS-nya. Si Mudin tuh kelasnya belum ketemu katanya. Yang mana? Si Mudin Alaska. Nanti kita cari ya, Nak ya. Si Mundin. Enggak Bang Mar. Bu siapa katanya Bu? Bu Murni.
Bu Murni Jangan senyum saya gambar. Aduh, Mana nggak ada. Mana Bu? Ini namanya Bu Mai. Nah, yang tengah ini Bu Mai Saro. Panggil aja Bu Meme, ya. Yang sebelah sana Bu Yunita, panggil Bu Nita. Bukan Bu Murni. Sampai jumpa hari Kamis. Nggak mau pindah karena ibunya cantik. Iya, memang cantik wali kelasnya. Kan tidak formal, forum tidak formal. Kelasnya IPA 1 di mana? Nanti hari Kamis ya. Kalau mau tahu kelasnya di mana. Hai Mama, sore Ika dan Ika. Ibu kalau ngajar matematika jangan pakai cara yang sulit, Bu. Cara yang gampang gimana? Jangan dipikir sulit, baru gampang nanti. Nggak ada yang sulit nak kalau nggak mau Bu berusaha. 8.30 main trik. Nggak ada yang sulit. Amin. Fatah Krucil. Salam hormat dari Muhammad Lutfi Hidayat. Semoga lancar MPL-nya untuk semantap tercinta. Amin. Iya karena cewek Ival, so Ival cantik semua Bu. Ya betul karena ibu-ibu makanya cantik ya. Si Munden bisa ngecat pribadi ke ibu ya nak ya. Kelas berapa kamu? Si Munden Alaskar. Rasuki. Asin tak ebete. Nurul Huda, saya belum menemukan kelas saya. Iya sebentar, saya catat dulu. Simudin tadi Si Munden 1. Nama aslinya Simudin katanya Bu. Nama aslinya Aslinya Simudin. Oh si Munden. Si Munden. 1 siapa lagi? Simudin Nurul Huda. Bisa ngecat pribadi ke saya ya yang belum tahuan kelasnya. Bu yang IPS gak usah hadir gak apa-apa katanya Bu. Tuh, habis ini materi nak jam 8.30 kamu materi. Ini kan hanya pembukanya sekedar apa bucin gitu. Mau tahu ini. Ini Siti Hotija Bu Mai Sarong. Siti Hotija. 3 IPA 2. Kenapa? Yang IPS gak usah hadir gak apa Bu, jangan. Ya makan biar nggak sakit, biar nanti bisa ngikut sampai selesai. Oke, saya langsung cat Bu ya. Kenapa ada AB Bu? Apanya yang A? Oh begini nak, karena pandemi seperti ini, kelas IPA 1 dijadikan 2. Itu tujuannya adalah untuk social distancing, physical distancing, biar ada jarak antara yang satu dengan yang lain. Robi, sudah ya Robi. Yang di sini sudah di termo ya. Nanti kamu masuk SMA akan dicek Sudah di UV. suhunya, ditembak jidatnya. Kalau Rofikatul besok kita ketemu di hari Kamis, kita komunikasi nak ya besok ya. Yang tidak puas, yang merasa tidak puas, Nanti bisa hari Kamis pindah ya. kelasnya. Silakan Bu. Mek berpenang kok. Oh, Apa Bu? ayo Bu ngomong Bu. Ayo Bu baca Bu. Lihat Bu.
Ayo baca Mai. Saya nanya terus dapat IP dong. Ya nanti dapat apa Bu? Dapat penghargaan. Ya, nanti ada reward. Ini. Udah makan Bu? Belum, ibunya belum makan, mau dikirim ya. Loh, kok ini ibunya? Oh iya. Ini nanti ya. Tuh yang nanya terus dapat rewardnya ini nih. Asal pertanyaannya Voucher. berbobot sayang. 4,5 ada bonus 1,5 ya. Nah, ini bisa ditukar nanti di pas SSL apabila kamu tidak cocok dengan apa namanya operatornya ini ya. Bisa ditukar. Kebetulan ini XL nak. Hari Kamis pakai seragam apa kelas 10? Putih Seragam pada saat hari Kamis berarti pakai batik ciri khas di sekolah masing-masing nak. pakai batik. Ya batik ya. Kan di SMP-nya akan punya kan. IPA Ya IPA A, IPA B itu satu kelas. Sebenarnya cuman satu dipisah. kelas, ya. Biar gak deketan. Soalnya masih musim kayak gini ya. pas saya sebelah baratnya BNI, sebelah baratnya BNI Tanjung Bumi ya. Kantor polisi Tanjung Bumi nak sebelah baratnya. Makan dulu. Nanti kalau sakit siapa yang nemenin aku? Ibu. Ibunya di rumah dong. Kalau pakai pramuka boleh nggak Bu? Ya pakai acap apa saja ya. Yang penting sopan nak. Ya, yang penting pakai seragam, bersepatu ya. Batiknya dijadikan lap-lap Bu. Aduh. Sombong kamu nak. Enggak muat. Mata. Mungkin kamunya kurang aktif, Mata. Untuk sesi yang lain mungkin. Kalau tinggal sedikit, paketnya datang aja ke apa namanya? Kafe-kafe yang wifi gratis tuh banyak kan? Nanti akan dijelaskan sama Pak Hendri Hilman ya, visi dan misinya ya. Dan misi nanti. Di atas. Setelah ini jam 8.30 sebentar lagi. Kalau nggak muat sepatunya beli yang Tuh baru. Bu Mai. Pas satu rumahnya di mana? Di Telango deket sini. Mampir kapan-kapan ya. Bu nggak ada itu HP iPhone. Bu Meme bisa goyang nanti jika ada pentas seni. Ya. Ini yang tengah ini. Sudah tua, sudah gak kuat. Goyang di rumah. Oh. Elak tuh goyang. Silakan Kalau pakai Bu seragam Meme. pramuka enggak harus pakai hasduk ya. Gimananya? Ya, betul Dimas. Kalau paketannya habis, pergi ke rumah temen yang ada wifi-nya ya. Itu nak, di Pak Latif itu yang SMP itu gratis itu. Pak Latif yang sana di Bagong Kelawak juga nak. Itu gratis itu nak. Selatannya Bu Lili. Ya, Mebel silakan ke selatan sana nak. jalan itu. Itu bebas di sana. Ada tempat anunya. Tempat duduknya di sana. Pak Muhdan itu murah. Gimana? Pak Muhdan. Gimana? Nggak apa-apa pakai pramuka, Anak ke silahkan. utara, Yang penting pakai seragam ya, bidan. sopan, pakai kamis. Ya namanya lupa ya. Ya, ya Bunga di wifi Bunga lah Wifi ya itu di situ kafe sebelah ini ada itu. Kobong wifi. Oh, kafenya Pak Ana kafe juga gratis tapi bukan Jakol semono kok. Sudah selesai ya, Maria? Sudah ya? Satu menit. Sudah, Bu.
Udah ya, sampai ketemu hari Kamis semuanya ya. Sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada pemandu acara untuk acara berikutnya. Tasya Rosmala. Oke, sambil menunggu materi berikutnya, silakan kalian isi absen terlebih dahulu. Oh ya, tidak usah. Untuk pengenalan ini kalian tidak usah mengisi absen lagi. Jadi hanya nanti materi wawasan kebangsaan, kemudian pengenalan kurikulum, kemudian yang terakhir adalah kepramukaan. Nah, oke. Sambil menunggu ya. Sudah. Langsung. Potensi diri dari dimensi pikir dan budi SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami. Bukan hanya sayangmu dan terbawa, terbang tinggi jauh menembus awan. Hantarkanlah kami hingga ke cakrawala. Absen tetap seperti kemarin ya. Tetap menggunakan nama kelompok. Tidak ada kelas. Bentangkanlah hikmahmu dan ajar kau, biar hati kami dapat membaca, sehingga mengerti tentang indah semesta. Rangkuman yang dibutuhkan ya materinya saja. Mulai dari pembukaan sampai penutupan nanti. Jadi tiap materi satu lembar. Ya. Kami berharap dan restuilah akan dibuktikan, namamu kan selalu getarkan dunia. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi berdisiplin tinggi. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi lahirkan generasi yang berprestasi. Itulah visi dan misi kami, bukan hanya SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, tempat kami menggali potensi diri dari dimensi pikir dan budi berdiri
berprestasi, itulah visi dan misi kami. Bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi. Baru nih kebun semua mana? Coba jangan bina, hati bina. Cenengkong, toju cenengkong. Ah, Coba lagi Milan. Melihat si baju Ultraman. Baju anak Ultraman. wala mare lawan ni kala. Oh, Amin. Bunuh orang bener di sopo wakasek. Yuk. Oh, sejur tak. Lagi kenapa aku boleh? Aku boleh Mas. orang bisa dibikin es sama ada orang. Kak langsung aja katanya Kak. Langsung. Iya. Ini mah kok. Enak ini. Nah, kok aku mah. Berarti de Kasuki iya. Saya di anak-anak yang namanya Engkau nang nak? Syuting. Anu Riki. Soalnya social distancing. Deki mau kayak ke protes bina kanang katanya 1 meter pak. Ki belum. Oke Ki, gantian Ki. kemudian Itu dia kan? Ada suara nih Pak. Kan kita audit. Yuk, nanti mic kok. Jadi mau masalah. Honor. Ayo Su. Kilo tanggung kita den. Tak bisa kejauhan. Kemudian baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada hari kedua MPLS online pada hari ini, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2020. Langsung saja saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yaitu yang pertama ada materi wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrik D. SEMH. Kemudian ada pengenalan kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak yang kemarin, yaitu Bapak Ahmad Muzammil MPD. Kan dah kenal Bu. Terus kemudian ada materi kepramukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Komaruz Zaman SPD. Kemudian acara yang terakhir yaitu pemberian reward oleh kakak-kakak OSIS-nya. Langsung saja acara selanjutnya yaitu wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak yang ada di sebelah saya yaitu Bapak Hendrik D. SEMH. Kepada Bapak dipersilakan. Mana tak bisa lah dikeluarkan ini. Enggak maksudnya. Ya. Kok nyebunan dia? Coba teh kok aduk kan. Jadi mau nang. Kakek saya next selanjutnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi dimulai, kiranya perkenalan dulu.
yang walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Tasya selaku host dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Ya, karena memang tak kenal maka tak sayang yang disampaikan oleh Bu Robi. Nah, itu seperti itu. Pada kesempatan kali ini ya karena memang Mbak Tasyanya hostnya itu sudah tidak di samping saya, maka saya tidak apa-apa untuk membuka masker terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena nantinya kami harapkan walaupun proses belajar mengajar harus menggunakan media, jadi siswa tentunya juga harus kenal kepada guru-guru yang ada di sekolah ini. Tadi pagi juga sudah diperkenalkan wali kelas dari masing-masing kelas yang ada di situ. Perkenalkan, nama saya Hendrik Dewantara, SEMH, Sarjana Ekonomi Magister Hukum. Saya di sini selaku Wakasek Sarana, di mana di sini nantinya apabila siswa sudah masuk ke sekolah ini dan memerlukan apa yang diperlukan di sekolah ini, silakan menghubungi saya untuk menanyakan, bahkan untuk mencari apa yang tidak ada di sekolah ini, seperti itu. Foto kan tidak ada di situ. Oh ya, ya baik. Materi yang saya sampaikan di sini yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala, di mana di situ kepada seluruh siswa. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih seluruh siswa yang telah mengikuti kegiatan online MPLS yang kali ini diadakan di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Nantinya kegiatan ini semoga bisa bermanfaat sebagai media awal siswa untuk melakukan suatu kegiatan selanjutnya, yaitu apabila new normal dilaksanakan akan ada suatu kegiatan selanjutnya yaitu proses KBM, PBM maksud kami, proses belajar mengajar secara langsung. Kalau sekarang masih secara online. Baik. Kalau yang pertama tadi dari judul sudah disampaikan bahwa materi saya adalah tentang wawasan Wiyata Mandala, di mana di situ dijelaskan, di slide itu sudah ada dijelaskan, siswa bisa melihat bahwa wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Ya, hakikat. Jadi wawasan itu adalah pandangan, apa yang kita pandang tentang suatu hal itu. Katakanlah kita ingin memandang suatu benda, maka di situ ada suatu pandangan yang memang apa? Pandangan itu harus memiliki suatu sikap dan hakikat yang ada tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan Wiyata sendiri dalam pendidikan Mandala itu, Wiyata itu adalah tempat atau lingkungan Wiyata. Jadi tempatnya ada di mana? Ya tentunya tempatnya itu adalah karena kita insan pendidikan, tentunya guru, murid, tenaga pendidik dan pendidikan yang lain, maka tempatnya itu adalah di sekolah. Ya, tempatnya kita itu di sekolah. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai atau bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Kita sebagai masyarakat lingkungan sekolah, maka kita harus menghargai apa yang ada di sekolah itu, baik itu dari lingkungannya, ya kita harus menjaganya, kita sama-sama harus bertanggung jawab. Maksudnya kita di sini itu adalah bukan hanya saya sebagai seorang guru, tetapi Anda juga sebagai seorang murid nantinya, manakala proses belajar mengajar ini sudah terlaksana, sudah bisa dijalankan dengan tidak online seperti ini, bisa tatap muka, maka mau tidak mau kita harus bertanggung jawab. Contoh pertama apa? Tentang kebersihan. Bagaimana seorang siswa untuk menjaga kebersihan? Ya, di lingkungan sekolah, ya, baik itu di halaman luar maupun di dalam sekolah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena lingkungan kita di sini suatu tempat untuk apa? Untuk bagaimana kita menuntut sebagai sebuah ilmu. Ya, tempat di situ apabila kita tidak jaga dengan baik, kita tidak kondisikan dengan baik, maka proses belajar mengajar nantinya akan menjadi hal yang kurang bagus, kurang baik. Suatu contoh, apabila dalam suatu lingkungan kita, di kelas kita saja, kelasnya kotor, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyapunya. Ya,
Itu sedikit suatu pandangan tentang wawasan tentang Wiyata Mandala itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah unsur-unsur dari Wiyata Mandala itu sendiri. Ada 5 unsur dari Wiyata Mandala itu. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, perlu ditanamkan kepada kita semua, baik kita sebagai seorang guru maupun siswa sebagai anak-anak sebagai siswa, bahwa di sekolah kita itu lingkungan pendidikan, di mana di situ dalam suatu lingkungan pendidikan tidak diperbolehkan ada unsur-unsur lain, tidak diperbolehkan memberikan suatu media-media lain yang nantinya di situ tidak berhubungan dengan pendidikan. Ya, yang namanya pendidikan harus tetap berada dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, unsur Wiyata Mandala yang kedua itu adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ya, pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu sekolah itu adalah kepala sekolah. Artinya apa? Artinya tanggung jawab atas segala hal yang ada dalam sekolah itu, ya kepala sekolah harus bertanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai manajer tertinggi dalam sekolah itu. Unsur yang ketiga dalam Wiyata Mandala itu adalah antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan bekerja sama. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Ibarat kereta api, rel itu mesti ada 2 jalur. Ada jalur kanan kiri. Agar kenapa demikian? Agar kereta api itu tidak oleng. Ya, lokomotifnya itu tidak oleng. Artinya apa? Artinya peran guru dan orang tua di sini harus seperti rel. Ya, manakala satu rel itu timpang, maka apa? Olenglah kereta api itu. Kenapa demikian? Karena tugas dari masing-masing ini sangat berhubungan, baik orang tua maupun guru. Suatu contoh, kenapa saya mengatakan bahwa guru dan orang tua harus saling pengertian, bekerja sama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. Ya, suatu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya manakala proses belajar mengajar ini nanti dilaksanakan secara tatap muka, maka mau tidak mau siswa SMA Negeri 1 Tanjung Bumi jam 7.00 itu sudah harus berada di dalam kelas. Artinya apa? Artinya sebelum jam 7.00 siswa itu harus datang ke sekolah. Lah, siswa itu harus datang ke sekolah. Kenapa demikian? Karena proses belajarnya dimulai jam 7. Apa yang harus dilakukan orang tua di situ? Orang tua itu harus menyiapkan. Orang tua itu harus menyiapkan apa yang akan dilaksanakan atau apa yang akan dibawa oleh anak nantinya ke sekolah. Satu contoh, apa? Orang tua harus menyiapkan makan pagi. Ya, kenapa demikian? Manakala dalam kondisi apapun, katakanlah orang tua tidak menyiapkan makan pagi, maka anak berangkat ke sekolah dalam kondisi perut lapar, maka proses untuk belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena anaknya masih memikirkan lapar. Yang selanjutnya, ya, yang harus dilaksanakan, orang tua juga harus menyiapkan, ya, membangunkan anak untuk bangun pagi. Kenapa demikian? Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan kepada siswa yang terlambat. Manakala itu ditanya, kenapa kok datangnya siang? Apa yang jawaban mereka? Jawabannya satu, kesiangan Pak. Loh kok kesiangan? Kenapa? Tidak dibangunin oleh orang tua. Padahal kita tahu bahwa siswa SMA itu sudah tidak anak-anak lagi. Taraf kedewasaannya lebih tinggi dari mereka itu. Namun demikian peran orang tua sangat diperlukan di sini. Lah, selain orang tua pun guru juga harus berperan penting dalam unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Kenapa seperti itu? Manakala orang tua sudah menyiapkan anaknya, bangun pagi, sarapan sudah siap, anak diantar ke sekolah, namun apa yang terjadi? Pada saat di sekolah gurunya tidak ada, sama juga ibarat rel kereta api, timpang juga. Itu seperti itu. Artinya apa? Artinya guru dan orang tua itu harus sinergi, harus saling berhubungan, serasi antara yang satu dengan yang lain. Agar apa? Agar tujuan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Ya,
Baik, yang selanjutnya unsur wiyata mandala yang keempat itu adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya, itu artinya apa? Artinya kami sebagai tenaga pendidik bukan kami meminta untuk dihormati secara lebih, tidak demikian. Namun apa? Namun bagaimana warga sekolah minimal menghargai kami sebagai seorang pendidik profesional, seperti itu. Yang kelima, sekolah itu harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Artinya apa? Artinya sekolah itu harus mengetahui bagaimana kondisi-kondisi di lingkungan sekitar sekolah. Ya, walaupun kita sekolah, kita juga ada masyarakat, ada tetangga yang ada di situ. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya, baik. Apa fungsi sekolah dan fungsi sekolah itu apa? Ya, di slide ini sudah saya jelaskan bahwa sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan PBM. Ya, PBM itu apa? Proses belajar mengajar. Ingat, ya, nanti apabila ada pertanyaan dari seorang guru, PBM itu apa, Nak? Nah, itu adalah proses belajar mengajar. Jadi sekolah itu merupakan tempat, ya, yang namanya tempat itu jelas nyata, terlihat oleh mata. Ya, ada gedung, ya, ada kelas di situ, ada meja, ada kursi, tempat. Namun tempat di situ secara nyata. Selanjutnya apa? Menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai. Ya, jadi sekolah ini diantaranya bagaimana mengembangkan nilai-nilai yang ada, baik dari diri siswa itu sendiri maupun dari lingkungan sekolah itu, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Artinya apa? Artinya setiap manusia dalam ilmu ekonomi itu dikatakan memiliki value, nilai, ada nilai. Jangan sampai pada saat siswa berangkat dari rumah, ya, pulang ke rumah, nilainya itu sama. Ya, jangan sampai seperti itu. Minimal apa? Minimal ada 2-3 tingkat nilai yang lebih bagus dari itu. Artinya apa? Artinya bila siswa itu berangkatnya dengan nilai 50, maka pulangnya minimal harus membawa nilai 80. Ya, nilai itu bisa dilihat dari mana? Nilai itu bisa dilihat dari sikap, perilaku, dan tingkah laku siswa itu sendiri. Bila mana mungkin sikapnya tidak baik, ada suatu proses di situ, terjadi suatu proses, maka outputnya akan menjadi suatu nilai itulah. Nilai disitulah yang nantinya harus dibawa oleh masing-masing siswa. Yang kedua, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah itu juga merupakan suatu lembaga pendidikan formal. Benar, ya. Sekolah itu merupakan pendidikan formal. Kenapa di situ dikatakan formal? Karena di situ jelas, ya, bahwa sekolah itu tempat proses belajar mengajar yang memang di situ ada suatu struktur-struktur yang jelas di situ. Dari struktur di situ bisa dikatakan bahwa sekolah itu merupakan tempat pendidikan formal. Ya. Apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk pembinaan dan pengembangan? Yang pertama itu adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah sangat maju. Bahkan saya bilang cepat. Ya, kemajuannya sangat cepat. Teknologi kemajuan cepat. Artinya apa? Artinya bila mana kita tidak bisa mengikuti suatu kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi di situ, maka bisa terjadi hal-hal yang memang apa? Anda ditinggalkan dalam media-media itu. Kenapa demikian? Karena teknologi di sini merupakan suatu peran yang sangat penting. Ilmu pengetahuan itu suatu peran yang sangat penting dalam apa? Dalam langkah manusia selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu adalah pandangan hidup dan kepribadian. Yang ketiga itu adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat itu adalah kemampuan berkarya. Ya. Baik, selanjutnya apa fungsi dari itu sekolah itu sendiri? Kalau tadi dikatakan bahwa sekolah itu adalah suatu tempat, ruang, tempat yang ada. Sekarang fungsinya itu apa? Ya. Sekolah itu, fungsi dari sekolah itu adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Ya, belajar. Karena apa? Karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses PBM untuk mencapai apa?
untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diharapkan bersama-sama, baik oleh pihak sekolah maupun pihak masyarakat. Dalam hal ini adalah keluarga dari seorang siswa itu sendiri. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri dari sekolah sebagai masyarakat belajar itu, ciri sekolah dari masyarakat belajar itu yang pertama ada guru dan siswa. Ya. Jelas dalam proses pembelajaran yang harus ada dua unsur utama, yaitu ada guru dan siswa. Seperti halnya proses belajar mengajar sekarang yang dilakukan secara online, bila mana hanya saya sebagai seorang guru menjelaskan di sini, tidak ada satupun siswa yang melihat atau mendengar apa yang saya jelaskan, maka di situ bukan sebagai ciri dari sekolah. Ya. Jadi apa intinya? Intinya pertama harus ada guru, ada siswa. Setelah itu timbul yang namanya PBM, yang tertib, proses belajar mengajar. Nantinya kita akan ketemu ya apabila COVID-19 ini sudah berakhir, kita akan ketemu, kita akan bertatap muka, ada guru, ada siswa, ada interaksi antara guru dengan siswa. Lah itu ciri sekolah yang pertama. Yang kedua, ciri sekolah yang kedua itu adalah tercapainya masyarakat yang sadar. Artinya sadar itu apa? Mau belajar dan bekerja keras. Ya, dalam hal ini kita harus betul-betul mengerti dan kita betul-betul sadar bahwa sekolah itu adalah suatu tempat belajar. Ya. Apabila kita tidak sadar kalau sekolah itu tempat belajar, maka apa yang terjadi? Ya, ibarat orang mau berangkat kemanapun kalau tidak ada tujuan, maka seperti halnya orang berjalan dalam pikiran yang kosong. Ya. Karena kita sadar kalau kita itu seorang pelajar, katakanlah Anda sebagai seorang pelajar, maka Anda harus sadar kalau saya ini mau sekolah, mau belajar, seperti itu. Ya, ciri yang ketiga dari sekolah itu adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Ya. Selanjutnya prinsip-prinsip sekolah. Ya. Prinsip sekolah itu, sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu kepada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, perbuatan yang secara sadar maupun tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal, usul, keturunan dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus bahwa kita dalam suatu sekolah ini, dalam suatu lingkungan ini kita sama. Tidak ada perbedaan suku, agama, ras, golongan, antar sesama, itu tidak ada. Tingkat ekonomi serta sebagainya. Maka dari itu, mengapa di sekolah ini, khususnya di sekolah kita, di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi ini, kita harus menggunakan seragam. Ya, kalau SD putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dibebaskan saja? Kenapa kok tidak seperti negara luar harus menggunakan apa saja terserah? Kenapa kita harus dikukung dalam suatu aturan kita harus menggunakan seragam putih abu-abu? Kenapa demikian? Agar di situ prinsip sekolah itu ada. Apa? Tidak ada perbedaan. Baik suku, ya suku Madura, suku Jawa, ya dan sebagainya. Apabila masuk dalam sekolah, maka menggunakan putih abu-abu. Tidak ada agama, tidak ada perbedaan agama, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Maka bila masuk ke sekolah menggunakan putih abu-abu. Tidak ada asal usul, ada keturunan siapa dan bahkan tidak ada tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Maka dari itu nantinya mungkin akan dijelaskan oleh Wakasek kesiswaan bahwasanya di sekolah itu tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebih. Ya, nanti anting dipakai sampai banyak. Wah, gelangnya nanti, waduh, 1, 2, 3, 4. Tangannya bahkan pakai cincin semuanya. Itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena tingkat sosial ekonomi tidak diperlukan di sekolah ini. Apa yang diperlukan di sekolah ini? Mindset, pola pikir kita. Ya, bagaimana kita menghadapi suatu pelajaran-pelajaran di sekolah itu, ya, dengan menggunakan apa? Otak kita. Bukan dengan kekayaan kita, bukan karena keturunan kita, bukan karena perbedaan paham politik kita, tidak ada. Di sekolah itu tidak diperbolehkan.
Maka dari itu kepada seluruh siswa khususnya yang saat ini mengikuti kegiatan, mari kita berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk bagaimana pola pikir kita, mana otak kita diasah untuk mendapatkan suatu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tentunya dalam bidang pendidikan. Tidak ada lagi gengsi-gengsian karena tingkat ekonomi, ya, karena sepeda motornya bagus, karena bajunya lebih bagus, karena gelangnya lebih banyak, cincinnya lebih banyak. Tidak ada. Tidak ada lagi karena saya anaknya pejabat, saya anaknya orang biasa, saya anaknya orang-orang yang katakanlah keturunan-keturunan biasa. Tidak ada. Dalam pandangan politik pun, bapak saya ini itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena prinsip di sekolah itu kita harus mencegah masuknya hal-hal itu. Kenapa? Kita masuk di sekolah ini, kita sama. Ya, dalam tanda kutip, seragam kita sama. Ya, kita diperlakukan sama. Masuk sekolahnya juga sama. Pulangnya juga sama. Tidak ada yang namanya anaknya pejabat masuknya telat, boleh. Pulangnya nanti awal, tidak ada itu. Kalau ada yang seperti itu, ya moga tidak terlaksana atau tidak ada di sekolah kita. Itu seperti itu. Ya, selanjutnya, apa penggunaan dari sekolah itu? Ya, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat apa? Yang pertama, ajang promosi. Ya, perlu diingatkan nanti pada siswa yang apabila masuk dalam sekolah ini, dan di sekolah kita itu ada ajang promosi tentang produk-produk perniagaan yang tidak berada hubungannya dengan sekolah, maka silahkan protes. Kepada siapa? Kepada Wakasek, kepada kepala sekolah. Katakanlah nanti ada promosi sepeda motor masuk ke sekolah, ya tidak boleh. Ya. Tapi kalau promosi kampus yang berhubungan dengan sekolah, oh ini ada kampus ini menyelenggarakan pendidikan ini boleh. Tetapi apabila hubungannya nanti dengan produk-produk perniagaan, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Karena penggunaan sekolah bukan itu. Ya. Yang kedua, ya ini merupakan tugas yang sangat berat dari tim kesiswaan, khususnya tim tatib itu. Penggunaan sekolah itu merupakan lingkungan bebas. Artinya apa? Bagi semua pihak itu bukan hanya pihak siswa saja, pihak guru pun juga seperti itu. Ya, bisa tidak Pak, Anda yang biasa merokok itu jangan gampang-gampang merokok di sekolah ini lagi. Ya, ada aturan, tata tertib nanti yang harus dilakukan. Jangan sampai Anda dikeluarkan di sekolah ini gara-gara merokok. Ya, sudah masuknya itu telat, ditambah lagi nanti merokok, wah, lengkap penderitaanmu. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga, dalam penggunaan sekolah itu penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan agama tertentu yang bertentangan undang-undang itu tidak diperbolehkan. Ya, bila mana siswa menemukan teman lain atau siswa menemukan guru bahkan pegawai di sekolah itu memiliki suatu penyebaran aliran-aliran atau pemaksaan aliran agama, silahkan untuk langsung dilaporkan kepala sekolah. Pak, saya dipaksa untuk memeluk agama ini, saya dipaksa untuk mengikuti aliran-aliran ini, silakan untuk lapor. Ya, itu seperti itu. Kenapa? Dan insya Allah di sekolah kami tidak ada yang seperti itu. Manakala nantinya menemukan seperti itu. Dan juga di sekolah tidak ada yang namanya propaganda politik, kampanye-kampanye, tidak ada. Ya. Manakala sekolah menggunakan hal itu, ya silakan juga dilaporkan. Satu contoh, sekolah mewajibkan atau menyuruh siswanya untuk memilih kepala daerah ini, tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh. Dan yang kelima, ini karena kita berada di sekolah desa tentunya ini jarang terjadi, namun di sekolah-sekolah kota khususnya kalau kalian lihat di televisi itu, ya. Syuting film, wah, itu sinetron, itu sekolah tidak diperbolehkan kecuali ada pengecualian di sini. Ada izin dari pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya syuting film di sekolah itu tidak diperbolehkan kecuali ada izin. Namun, Pak, bagaimana kalau saya syuting video pendek, ya, yang langsung
minta oleh guru seni budaya Ibu Rubaiah gitu. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu tugas dari sekolah. Namun apabila syuting itu untuk dipromosikan kepada halayak banyak, ya, maksudnya itu dipertontonkan tanpa izin sensor yang jelas, itu tidak boleh. Kalau hanya sebagai tugas, itu silahkan, tidak apa-apa. Atau sekarang yang lagi ngetren itu apa itu? YouTuber. Nah, itu YouTuber itu, wah itu jangan sampai naik di atas tiang bendera, di syuting jatuh temennya. Lah itu biar apa? Biar kontennya banyak, biar seru. Nah, itu seperti itu. Ya, itulah. Nah, itu enggak apa-apalah. Cuman kalau syuting film untuk kegiatan yang lain, katakanlah dipromosikan untuk kegiatan-kegiatan tanpa sensor yang jelas, tanpa izin dari pemerintah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan itu tidak diperbolehkan di sekolah. Ya, agar apa? Agar sekolah itu tetap kondusif. Ya. Selanjutnya, ada penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah itu lebih menitik beratkan kepada upaya-upaya yang bersifat preventif. Ya. Yang kedua itu apa? Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ya. Perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan konsolidasi. Ya, siapa yang melakukan itu? Sesama warga sekolah tentunya. Ya, untuk dapat mencegah apa? Sedini mungkin adanya kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan untuk mengganggu proses belajar mengajar. Jadi kalau ada suatu koordinasi, ada konsolidasi antar warga sekolah, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah itu. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yaitu, ya nanti kalau Anda sudah masuk di sekolah ini, ya, nanti di luar itu akan ada beberapa guru, ya, ada guru kesiswaan, ada tim tatib, ada pengurus OSIS, ada kepala sekolah, ada guru BK. Di situ sebagai langkah awal Anda masuk ke sekolah, Anda merasa dijaga, ya, ditertibkan, ya, masuk ke sekolah harus berpakaian rapi, harus bersepatu, tidak boleh pakai sendal. Yang cowok tidak boleh rambutnya panjang, yang cewek tidak boleh menggunakan atribut yang berlebih. Itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau atributnya berlebih nanti khususnya gelangnya banyak, cincinnya banyak, ya, bisa menimbulkan suatu kecemburuan sosial, baik yang ada di sekolah itu maupun di lingkungan kelas. Yang selanjutnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Ya, komite sekolah sebagai salah satu wakil dari orang tua murid di situ, ya, harus ada koordinasi. Ya, harus ada koordinasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa yang bermasalah, ya perlu disampaikan ini, yang poin D ini, manakala nanti Anda bermasalah di sekolah, maka nantinya sekolah akan memanggil orang tua Anda. Sebagai langkah awal sekolah untuk memberikan informasi, menyampaikan apa yang terjadi di sekolah ini, khususnya yang berhubungan dengan Anda sebagai siswa. Yang sering datang telat mungkin, yang sering melakukan bolos mungkin, yang pada saat proses belajar mengajar tidak bawa buku mungkin. Lah itu nanti orang tua akan didatangkan ke sekolah sebagai apa? Ya, sebagai cara sekolah untuk bagaimana menyampaikan informasi kepada orang tua bahwa Anda seperti itu. Maka dari itu saya inginkan tidak ada orang tua yang dipanggil gara-gara itu. Ya. Kalau ada yang dipanggil, orang tua dipanggil, jangan karena ada suatu hal yang negatif, hal yang positif. Apa? Orang tua Anda dipanggil ke sekolah karena Anda memiliki prestasi, Anda juara. Lah itu lebih bagus daripada Anda dipanggil gara-gara apa? Merokok di belakang sekolah. Kasihan orang tua Anda. Malu datang ke sekolah, dipanggil lagi. Lah itu seperti itu. Ada penyuluhan, ya. Nanti sekolah memberikan penyuluhan kepada orang tua yang memang siswanya bermasalah. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Nantinya biasanya kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya
anggota Polri, biasanya nanti akan ada penyuluhan kesadaran hukum bagi siswa, khususnya yang sangat ngetren saat ini itu adalah narkoba. Ya, jadi nanti apabila Anda masuk, ada pihak polisi datang ke sekolah bukan untuk menangkap Anda, ya, yang nakal-nakal, yang sering bolos, bukan, tapi apa? Ada penyuluhan tentang kesadaran hukum bagi siswa. Mungkin yang tidak pakai helm, mungkin yang sering pakai narkoba, atau apapun, nanti akan ada penyuluhan dari pihak-pihak terkait. Pembinaan dan pengembangan keimanan dan ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan kedisiplinan. Ya, nantinya ada beberapa pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Suatu contoh apa pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada kita itu, nanti di sekolah kita itu ada namanya sholat duhur berjemaah. Kenapa demikian? Minimal kita tertanam, ya, rasa keimanan kita, walaupun kita masih berada di lingkungan sekolah, kita bisa melakukan yang namanya kegiatan sholat berjemaah bagi yang beragama Islam, seperti itu. Ya. Selanjutnya pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, dan sebagainya. Selanjutnya mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Ya, mungkin sudah atau nanti akan dijelaskan oleh Wakasek Kesiswaan apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita dan apa saja ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa baru kelas 10. Nah, nanti kalau kita sudah kondisi katakanlah bisa tatap muka, kegiatan itu bisa dilaksanakan. Namun demikian bagi siswa kelas 11, walaupun tidak ada tatap muka, ekstrakurikuler tetap dijalankan menggunakan program daring seperti ini juga. Ya. Yang selanjutnya mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Ya, itu nanti biasanya nanti pada akhir tahun pelajaran ada beberapa kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan pengembangan karya wisata. Ya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala itu sendiri, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap masalah yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatif, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah itu ada beberapa hal. Yang pertama, memelihara sekolah. Artinya apa? Dalam lingkungan sekolah. Ya, menciptakan kebersihan, ketertiban agar siswa merasa nyaman dalam sekolah itu merupakan suatu peluang, ya, terjadinya hal itu. Jadi kita harus tahap preventif ini, yang pertama itu rasa nyaman. Rasa nyaman itu harus ada di lingkungan kita. Manakala kita mengadakan suatu proses belajar mengajar, namun kondisi kebersihan tidak bersih, lah itu kita juga malas untuk melakukan suatu proses itu. Ya. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, siswa, serta pendukung dan yang lainnya. Ya. Yang selanjutnya membentuk jaringan-jaringan pengawasan kontrol sosial dan sebagainya. Dan yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Ya, untuk saat ini masa orientasi siswa atau yang biasa disebut dengan MPLS itu sudah tidak ada lagi perpeloncoan. Ya. Nah, jadi nanti walaupun online, tidak boleh itu nanti siswa yang online wajib menyetorkan video pakai topi plastik. Nah, itu tidak ada, tidak boleh. Baik perpeloncoan secara nyata maupun perpeloncoan secara online tidak ada. Artinya apa? Artinya kegiatan ini murni kegiatan yang positif, tidak ada yang negatif. Ya, meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dalam pelajaran kegiatan ekstra, meningkatkan kegiatan ekstra dan meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Tahap represifnya ini ada beberapa, bisa nanti slide ini nanti bisa di copy dalam bentuk PDF, ya. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Manakala nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak dimengerti dalam hal ini, bisa kita komunikasikan, bisa kita tanya jawabkan, yang nanti juga akan dipandu oleh host kita. Terima kasih.
Ini langsung aja pertanyaannya apa dijeda? Tanya jawab. Tanya jawab. Coba ada pertanyaan? Pertanyaannya siapa? Dari sekian materi yang disampaikan oleh Bapak Hendrik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Batasi 3 pertanyaan. Untuk semuanya. Pertanyaannya dibatasi ya. 3 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan saja. Langsung dibacain aja. Dipilih apa langsung ya? Dipilih aja. Dipilih aja Pak yang bagus. Nanti. 1 menit, dikasih waktu 1 menit untuk menentukan pertanyaan. Pertanyaan yang bagus dijawab. Bagi yang mau nanya, Diberi waktu. diberi waktu 1 menit buat bertanya. Setelah 1 menit, Siap-siap. Akan dijawab setelah 1 menit akan dijawab pertanyaan itu. dan diambil hanya 3 pertanyaan. Ini kalimatnya panjang, nggak bisa dikirim. Ini kan? Oh iya ada. Jaga kita anak sekali. Ya baik. Bagaimana? Karena sudah ditunggu agak lama, ini masih belum muncul pertanyaan. Mungkin saya yakin ini sudah mengerti semua atau tidak mengerti sama sekali. Itu yang saya bingungkan. Ini saya yakin sama sekali tidak mengerti. Bukan mengerti sama sekali, tapi sama sekali tidak mengerti. Wah ini setelah diberikan waktu ternyata wah ini banyak pertanyaan yang masuk. Ya. Wah ini malah jawabannya cuman ini, siap jadi penyimak setia. Nah ini enggak apa-apa. Ini ada beberapa yang tanya. Ini kelompok. Oh, ini apa pertanyaannya? Kepala sekolah punya tanggung jawab seperti apa? Ya. Ya baik, ada langsung saya jawab ya. Saya pilih sendiri pertanyaannya. Ya karena memang yang pertama ada dari kelompoknya Umar Hadi. Kelompok 10. Umar Hadi itu kelompok 10 bertanya, kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab seperti apa? Ya. Kepala sekolah itu sebagai manajer atau pimpinan tertinggi di sekolah, maka tanggung jawabnya itu penuh. Ya. Yang pertama mengatur karyawan sekolah. Ya, aturan-aturan di sekolah itu ya yang nantinya akan memberikan suatu teguran-teguran kepada karyawan-karyawan sekolah yang melakukan katakanlah tidak mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya, mohon maaf gurunya datangnya terlambat. Jadi kepala sekolah memiliki hak untuk menegur. Ya, apabila yang kedua siswa sering telat, maka kepala sekolah menegur. Tidak langsung menegur kepada siswa, mungkin bisa menegur kepada wakaseknya. Kenapa siswa kok sering datang terlambat? Nah, itu tugas diantaranya tugas dari kepala sekolah, yaitu. Ya, ini dari kelompok 7, kelompoknya Irfan Deni. Ini ada beberapa komponen penting yang menjadi faktor utama dalam wawasan wiyata mendala. Ya. Seperti saya menjelaskan tadi, ada komponen penting dalam melakukan suatu wawasan wiyata mandala itu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah insan di sekolah itu. Siapa insan di sekolah itu? Insan di sekolah itu ya guru, kepala sekolah, staf TU, dan juga siswa. Artinya apa? Unsur ini tidak melakukan suatu kegiatan, tupoksinya, tugas dan fungsinya dengan baik dan benar,
maka tidak ada yang namanya Sanwiyata Mandala itu akan terlaksana. Ya, contoh, ya, bagaimana gurunya tidak ada, muridnya sering telat, katakanlah seperti itu. Apa yang harus dilakukan di sekolah itu? Akhirnya nanti sekolahnya menjadi sekolah 89, bukannya sekolah SMA 1 Tanjung Bumi. SMA 89. Berangkat jam 8, pulang jam 9. Lah itu sekolah 89 namanya. Nah, itu. Ya, mohon maaf mungkin ini jaringan lagi trouble karena memang cuaca agak mendung di sini. Jadi manakala sajian yang disampaikan kurang jelas kepada siswa, namun dalam bentuk suara mungkin sangat jelas. Kenapa demikian? Karena memang ya mungkin dari faktor cuaca lah, faktor cuaca. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus dari Mbak Devi Agustin, kelompok 1. Bagaimana cara yang lebih efektif supaya PBM ini bisa dilakukan dengan baik? Nah, ini biar proses belajar mengajar dilakukan dengan baik itu, yang pertama, COVID itu harus hilang dulu. Ya, itu. Kenapa demikian? Lah, kalau COVID-nya ini tidak hilang, bagaimana Anda bisa datang ke sekolah? Bagaimana Anda bisa menyimak pelajaran dengan baik? Ya, kenapa demikian? Perlu kami sampaikan bahwa di sini ya, media online seperti ini hanya sebagai cara lain untuk bagaimana proses belajar mengajar ini bisa terlaksana. Dan tidak semua siswa itu diantaranya itu memiliki paket data untuk mengikuti kegiatan itu. Kalau mungkin Anda sebagai siswa baru awal-awal beli paket data semua. Kenapa? Karena diwajibkan. Harus mengikuti kegiatan. Nanti akhir-akhir apa? Pada saat guru melakukan suatu proses belajar mengajar secara online, ya, pada saat ada tugas tidak mengumpulkan, nanti datang ke sekolah. Pak, saya tidak punya paket. Ya, mohon maaf orang tua saya tidak punya. Lah terus apa yang harus kami lakukan? Artinya apa? Artinya bila mana COVID ini nanti sudah selesai, kita bisa beradaptasi dengan langsung, kita bisa berkomunikasi, bertatap muka dengan langsung, insya Allah proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Nah, namun setelah itu nanti bagaimana proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik apabila PBM ini sudah secara langsung, ya tidak daring lagi, apabila setiap insan di sekolah itu melakukan suatu aturan tata tertib yang dilaksanakan di sekolah, maka proses belajar mengajar itu akan lebih baik. Artinya apa? Murid datang tidak telat, guru juga datang tidak telat, mengajar dengan senang, murid dalam kelas juga dengan senang, maka proses belajar mengajar itu akan bagus, ya, akan berjalan efektif. Itu seperti itu. Ya, kalau muridnya saja telat, dalam satu kelas tidak tercapai forum atau kuota siswa itu, lah bagaimana proses mengajar itu mau efektif, mau bagus. Itu seperti itu. Ya, selanjutnya apa lagi ini? Oh ya, ya baik. Karena mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab karena waktu yang diberikan kepada kami dibatasi. Nanti kami akan menjawab bila mana siswa bisa melakukan enggak apa-apa daring, mungkin nanti akan kami berikan sesi lain, baik melalui grup WA yang ada di sekolah itu. Kita akan punya grup WA yang ada di sekolah, mungkin bisa menanyakan lebih lanjut. Karena apa? Karena waktu yang diberikan kepada saya sudah habis. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah mengikuti kegiatan MPLS online di sini. Yang kedua juga kami harapkan kepada seluruh siswa untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai besok penutupan. Karena apa? Karena MPLS online ini merupakan modal awal Anda belajar di sekolah ini. Ya, ibaratkan rumah, MPLS ini merupakan pintu gerbang. Ya. Jadi kalau di depan pintu gerbang saja Anda masuknya dengan baik,
maka insya Allah di dalam lingkungan Anda juga akan diterima dengan baik. Tetapi manakala dalam satu pintu gerbang Anda aja masuknya itu dengan tidak baik, maka bisa jadi di dalam lingkungan itu juga Anda nanti kurang baik. Kenapa demikian? Karena sudah pola pikirnya sudah tidak baik. Ya, jadi saya harapkan untuk seluruh siswa di sini untuk mengikuti seluruh kegiatan MPLS online ini dengan baik hingga sampai besok penutupan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Ya baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada host Tasya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Sudah, banyak kepada Bapak Hendrik yang sudah memberikan kita materi yang begitu cukup penting ya. Oke. Kita jeda dulu 15 menit untuk istirahat. Dan kita sekarang jam berapa ya? Kita mulai jam 10.15 berarti ya? 10 jam berapa sekarang? Dan sekarang 9.27. 15 menit jam 9.45. Oh iya, astagfirullah. 45. 9.45 maaf ya. Oke, kita rehat dulu 15 menit sebelum masuk ke materi berikutnya. Silakan lakukan absen dan tulis rangkumannya di formulir yang sudah disediakan. Untuk yang bertanya tapi masih belum terjawab, sabar ya. Nanti mungkin kami akan menyediakan wadah khusus agar bisa mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih. 15 menit lagi kita akan mulai, jam 9.45 kita akan mulai sesi berikutnya dengan materi pengenalan kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.